Kabupaten Bima terletak di ujung timur Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kondisi perekonomian didominasi sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan. Sedangkan untuk sektor industri dan energi masih belum banyak berkembang di Bima. Sama halnya dengan di Kecamatan Palibelo, sebagian besar masih menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian dan perkebunan. Sebagian kecil lainnya ada yang menjadi pegawai negeri, TNI atau Polri, pedagang, dan karena kurangnya lapangan pekerjaan, maka tidak sedikit juga masyarakat memilih menjadi tenaga kerja ke luar negeri. Pengetahuan yang terbatas menyebabkan pola asuh terhadap anak-anak mereka juga apa adanya. Terkadang pada masa-masa tertentu sekolah menjadi kosong karena adanya musim tanam ataupun musim panen. Karena harus membantu orang tuanya di sawah maupun di ladang. Kondisi lingkungan sekolah, metode mengajar guru, dan ketersediaan sarana prasarana juga memicu motivasi siswa untuk selalu hadir di sekolah dengan senang dan nyaman. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, perlu adanya perubahan pola pikir dari masyarakat dan pola ajar dari pendidik, serta meningkatkan motivasi siswa untuk berjiwa kreatif dan inovatif demi mencapai masa depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Eros Sutiana MPD, Kepala SMA Negeri 1 Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat memberikan layanan prima kepada seluruh siswa agar mereka mampu mengembangkan potensi, bakat, minat, dan kebutuhannya. Selain itu juga untuk memfasilitasi pembelajaran agar prestasi belajar siswa meningkat, kepuasan dan motivasi belajar makin tinggi, keingintahuan terwujudkan, kreativitas terpenuhi, inovasi terrealisir, jiwa kewirausahaan terbentuk, dan kesadaran untuk belajar sepanjang hayat karena ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni berkembang pesat dan tumbuh dengan baik. Dalam mewujudkan hal tersebut, SMA Negeri 1 Palibelo menerapkan manajemen The Power 5P, yaitu profil, penampilan, pelayanan, partisipasi, dan prestasi yang digagas oleh Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kemudian dijewantahkan ke dalam program sekolah. Tentunya di dalam 5P tersebut telah mencakup kompetensi-kompetensi kepala sekolah, yaitu kepribadian, manajerial, supervisi, wirausaha, dan sosial. P yang pertama adalah profil. Komponen profil antara lain akurasi data guru dan tata usaha, akurasi kompetensi, akurasi data siswa, akurasi data sarpras, dan lainnya. Di sini juga dilakukan asesmen diagnostik sederhana untuk mengidentifikasi tingkat kognitif dan non-kognitif serta bakat, minat, dan kebutuhan siswa, dan kemudian merancang pola pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang kedua adalah penampilan. Penampilan sekolah merupakan cerminan citra diri sekolah yang dinilai secara langsung oleh masyarakat dan orang tua. Dalam mewujudkan perubahan penampilan sekolah, diperlukan penataan lingkungan sekolah. Untuk itu perlu adanya pemahaman dan tujuan yang sama seluruh warga sekolah dan orang tua untuk menentukan langkah-langkah pelaksanaan. Hasil proyek perubahan penampilan sekolah, yang pertama, plang nama Taman Semansa Libel, pembuatan gerbang bunga Zero Waste, pembuatan bunga matahari, pembuatan meja kursi, dan proyek pembuatan taman masing-masing kelas. Pihak manajemen sekolah juga menyiapkan sarana dan prasarana olahraga, taman dan lapangan rumput,
ruang baca terbuka sebagai tempat literasi seperti gazebo, kursi-kursi taman, saung-saung baca, dan tempat-tempat istirahat. Yang ketiga, pelayanan. Perbaikan pelayanan dilakukan untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar baik bagi guru dan siswa. Beberapa pelayanan yang telah dilakukan diantaranya adalah pelayanan bagi guru. 1. Memberikan layanan pengetahuan melalui workshop, IHT, MGMP terkait pemahaman merdeka belajar dan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta mendiagnosa kompetensi tambahan guru untuk mendapat tugas tambahan selaku pembina eskul. 2. Memberikan layanan supervisi dan pendampingan dalam bentuk coaching dan mentoring bagi guru yang mengalami kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. 3. Memberikan layanan pelatihan untuk penguatan pembelajaran berbasis TIK bagi guru dan merubah pola ujian menjadi berbasis Android. Kedua, layanan bagi siswa. 1. Memberikan layanan sekolah alam kepada siswa yang tidak bisa hadir yang disebabkan harus membantu orang tua di sawah. Yang kedua, memberikan layanan literasi Quran dan spiritual camp untuk meningkatkan iman dan takwa siswa, memberikan layanan belajar pada siswa sesuai hasil asesmen diagnostik sederhana yang dilakukan berupa eskul yang diminati sesuai dengan bakat dan cita-cita siswa, diantaranya ekstrakurikuler Polsis, eskul wirausaha bagi siswa yang berjiwa wirausaha dan ingin mengembangkan bisnis, eskul peduli lingkungan dan zero waste, eskul media sekolah suara Semansa Libel, dan memperkuat eskul-eskul olahraga yang diminati oleh siswa seperti sepak bola, silat, takraw, futsal, atletik, tinju, dan panahan. 3. Layanan bersama. 1. Menjadikan hari Sabtu sebagai Sabtu Budaya. Kegiatan Sabtu Budaya dimulai dengan senam bersama dan dilanjutkan dengan unjuk kreasi budaya, ada yang menari, menyanyi, puisi, dan teater. 2. Program wisata belajar. 3. Bersama-sama pimpinan kecamatan, desa, dan masyarakat setempat beserta instansi terkait melaksanakan penghijauan sekaligus upacara di bukit belakang sekolah pada peringatan Hari Sumpah Pemuda. Yang keempat, bersama RRI Mataram membuat konten belajar di YouTube bagi guru-guru dan siswa dengan program Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. P yang keempat adalah partisipasi. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap murid, partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan, baik itu internal maupun pihak eksternal. Untuk itu, sekolah menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang sangat berperan seperti pihak komite sekolah sebagai penyambung antara pihak sekolah dan orang tua. P yang terakhir atau yang kelima adalah prestasi. SMA Negeri 1 Palebelo mulai menggeliat dari yang tadinya sekolah pinggiran di bawah kaki bukit yang tidak dikenal. Pada tahun 2002 ini SMA Negeri 1 Palebelo mendapat sertifikat penghargaan dari Gubernur NTB kategori penampilan terbaik di Kabupaten Bima. Prestasi akademik dan non-akademik pun mulai terlihat seperti juara 1 dalam turnamen takraw SMA se-Kabupaten Bima, juara 2 provinsi dan 12 besar nasional O2SN bidang pencaksilat, refleksi dan tindak lanjut. Hasil pelaksanaan program 5P mulai terlihat. Jumlah kehadiran siswa meningkat dan motivasi untuk mengembangkan diri sesuai bakat dan minat mulai tumbuh. Siswa dan guru betah berada di sekolah dengan suasana lingkungan sekolah dan pembelajaran yang menyenangkan. Dalam perencanaan kedepannya, kami akan lebih banyak memprogramkan layanan supervisi, pembinaan, dan pendampingan. Demikian pemaparan best practice kami
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa